jadi web developer selagi memang punya niat dan tujuan. Oke, lanjut. Oke, ini untuk roadmap web developer dari aku, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada HTML, terus ada CSS. Kemudian di CSS itu ada framework-nya, yaitu Bootstrap, yang sering aku pakai. Terus ada JavaScript, itu ada library-nya, yaitu jQuery. Terus tentunya ada PHP. PHP ini bahasa untuk server-side-nya. Itu ada framework-nya Laravel. Kemudian ada MySQL untuk database-nya. Kemudian ada REST API. Oke, pertama teman-teman, untuk jadi web developer, itu yang pertama harus punya niat dan tujuan. Oke, mungkin ini terlihat sepele, cuman ketika kita emang pengen menjadi apa gitu, kita emang harus punya niat dan tujuan, teman-teman. Makanya di sini tertulis, belajar tanpa niat dan tujuan itu bagaikan pohon tanpa akar. Jadi memang kalau kita punya tujuan yang kuat, kita akan rela mengorbankan apapun untuk belajar itu, kayak gitu. Jadi teman-teman di sini harus udah punya niat dan tujuan. Nah, selanjutnya untuk pertama tadi, sesuai di roadmap yang tadi teman-teman, itu ada yang namanya HTML. Nah, HTML ini bukan bahasa pemrograman, tapi dari kepanjangannya sendiri, yaitu Hypertext Markup Language, di mana emang HTML ini memang bahasa untuk markup. Jadi HTML ini kalau diibaratkan kita sebagai manusia, HTML ini seperti kerangkanya atau tengkoraknya gitu. Jadi HTML ini memang fondasinya untuk kita belajar. Nah, di sini sebenarnya di HTML ini ada banyak yang perlu dipelajari. Cuman yang aku garis bawahi itu yang pertama, teman-teman belajar tentang struktur HTML-nya. Nanti di situ ada heading, terus ada body, ada title, meta dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman bisa belajar tag HTML. Jadi tag HTML ini nanti untuk menampilkan tulisan yang ingin kita mau. Jadi misal kita mau bikin judul, kita mau bikin video, nampilin gambar, kemudian nanti menampilkan list gitu dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya itu ada form. Form itu kalau di HTML ini sangat penting banget, teman-teman. Jadi emang ini nggak bisa dilewati gitu ya. Jadi form ini untuk menerima inputan dari user. Nah, untuk pertama ini teman-teman nggak perlu bingung form ini gunanya buat apa sebenarnya. Karena yang terpenting teman-teman itu paham cara untuk membuat form. Karena form ini nanti memang untuk memproses data, yang datanya nanti kan pakai bahasa pemrograman. Jadi di sini teman-teman cukup tahu cara bikin contohnya form biodata. Nah, form biodata atau form login gitu. Nggak perlu pakai style-style yang aneh-aneh atau pakai CSS gitu. Oke, selanjutnya itu tabel. Nah, tabel ini untuk membuat tabel, teman-teman. Jadi kalau misal kita lihat tabel penjualan dan sebagainya. Jadi untuk menyajikan data-data dalam bentuk tabel tadi. Nah, selanjutnya itu ada belajar CSS. Jadi untuk CSS ini itu lanjutan dari HTML tadi. Jadi kalau untuk CSS ini, kalau diibaratkan di diri kita manusia itu kulitnya atau bajunya. Jadi untuk menghias website yang udah kita bikin tadi. Nah, sebenarnya juga ada banyak banget di CSS, cuman yang aku garis bawah itu yang pertama, teman-teman bisa belajar CSS selector. Nah, CSS selector ini digunakan untuk menyeleksi elemen-elemen HTML-nya. Nanti bisa berdasarkan ID, terus nanti bisa berdasarkan kelas, berdasarkan tag HTML, dan sebagainya. Nah, kemudian di CSS itu nanti ada atributnya. Atribut CSS itu seperti cara menampilkan cara mengubah warna seperti color, background color, dan sebagainya. Kemudian di CSS juga itu ada yang namanya konsep responsif.
Jadi konsep responsif itu kalau di bagian website itu kan kalau kita buka website, misal website Shopee gitu ya, itu kan kita buka di laptop, tapi bisa dibuka di HP gitu. Nah, waktu dibuka di HP itu tampilannya berubah, nggak sama kayak yang di layar. Jadi responsif ini kayak apa ya, menyesuaikan lebar bentuk layar. Nah, itu sangat penting juga teman-teman, terutama buat teman-teman yang fokus di front end. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada JavaScript. Nah, JavaScript ini udah bahasa pemrograman teman-teman. Jadi untuk belajar JavaScript itu gampang banget. Jadi yang pertama teman-teman cuma butuh browser. Jadi di setiap browser kayak Google Chrome, terus ada Mozilla Firefox dan sebagainya itu udah terdapat JavaScript di dalamnya. Jadi kita nggak perlu install yang namanya yang aneh-aneh kayak kalau di PHP ada exam, kemudian install yang lain-lain gitu, nggak perlu. Maka dari itu di sini aku nyaranin teman-teman belajar algoritma dan dasar pemrograman itu di JavaScript karena emang gampang untuk apa namanya memulainya. Nah, algoritma itu contohnya yang paling gampang itu algoritma memasak nasi goreng. Ya, mungkin terlihat sepele tapi itu sudah masuk ke algoritma teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba aja nulis tuh runtutan-runtutan bikin nasi goreng. Nah, itu nanti nggak boleh ada yang terlewat, jadi harus urut dari motong bawang dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman juga bisa terapin itu pakai bahasa pemrograman tadi. Nah, selanjutnya itu belajar dasar pemrograman. Nah, dasar pemrograman ini juga apa namanya kayak dasar-dasarnya kayak contoh cara memanipulasi string, kemudian cara bikin function dan sebagainya. Nah, nanti untuk dasar pemrograman ini teman-teman kalau misal udah paham, nanti kalau mau ke bahasa lain itu gampang. Jadi yang terpenting itu memang algoritma sama konsep dari pemrograman itu sendiri. Selanjutnya untuk front end ya, itu kalau di JavaScript khusus front end itu ada yang namanya dokumen object model. Jadi dokumen object model ini kayak kita bisa memanipulasi JavaScript di browser. Contohnya ketika apa namanya kita mau ngeluarin pop-up, nah itu kita bisa pakai si dokumen object model ini. Jadi nanti ketika diklik bakal muncul pop-up gitu. Itu pakai konsep yang namanya dokumen object model. Oke, selanjutnya itu ada Fetch API. Jadi di JavaScript itu sebenarnya nggak cuma Fetch API, ada yang namanya XML HTTP request, tapi di sini aku rekomendasiin belajarnya Fetch API karena setauku XML HTTP request itu di beberapa browser itu ada yang nggak support. Jadi apa sih itu API? Jadi API ini nanti kayak data-data yang dimana data-datanya itu udah ada teman-teman, udah disiapin. Nanti konsepnya itu nanti kita ngambil data gitu, ngambil data dari si API ini. Jadi API ini bisa dibilang database-nya, tapi database diambil data kemudian dibuat API. Nah, kita ini yang konsumsi API ini pakai si Fetch API. Nah, di sini aku merekomendasiin teman-teman buat ini pakai apa namanya library bukan library kayak public API gitu. Public API itu jadi kita bisa pakai API yang gratis teman-teman. Nah itu ada yang namanya Withermap. Jadi di situ kita bisa membuat aplikasi menggunakan API. Nah nanti aplikasinya aplikasi cuaca. Kemudian di sini ada OOP atau kepanjangannya itu Object Oriented Programming. Jadi Object Oriented Programming ini kayak kita mengelompokkan function-function yang nantinya bakal kita pakai lagi gitu. Jadi menyederhanakan pemrograman kita. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung
belajar bahasa untuk server side. Jadi server side ini kan kalau di JavaScript tadi kan cuma client side ya. Jadi cuma kita memanipulasi DOM, memanipulasi HTML. Jadi membuat website kita lebih interaktif. Nah, untuk PHP ini itu nanti bisa untuk server side. Sebenarnya nggak cuma PHP, teman-teman. Sebenarnya ada banyak, ada Golang, ada Node.js, kemudian ada Python. Cuman untuk aku sendiri itu merekomendasiin teman-teman buat belajar PHP. Karena PHP itu masih banyak dipakai di Indonesia. Tapi kalau teman-teman pengen ke bahasa lain, nggak masalah sebenarnya. Yang penting nanti yang dipelajari sama. Karena bahasa apapun, kalau udah tahu konsepnya itu bisa. Nah, di sini kita nggak perlu ngulangin yang tadi, teman-teman. Kayak OOP, algoritma, itu kan udah kita pelajarin di JavaScript. Nah, sekarang itu saatnya kita perdalam konsep dasarnya. Jadi kalau di PHP itu ada PHP Echo untuk menampilkan data, terus ada fungsi untuk reset, empty dan sebagainya. Itu diperdalam. Selanjutnya kita bisa langsung belajar CRUD atau kepanjangannya itu read, update dan delete. Jadi read itu nambah data, terus read itu membaca data, kemudian update itu untuk mengubah data, delete untuk menghapus data. Jadi CRUD itu bisa dibilang dasar dari semua aplikasi, teman-teman. Jadi semua aplikasi itu dasarnya CRUD ini. Nah, nanti teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan database. Nah, selanjutnya itu kita mempelajari yang namanya authentication. Jadi authentication itu kayak login, register. Nanti di situ kita bisa belajar tentang keamanannya. Jadi kalau misal usernya udah login nih, dia pengen masuk ke sistem kita, maka kita izinin. Tapi kalau emang dia belum login, itu kita lempar lagi ke halaman home kita. Gitu. Nah, selanjutnya kita, teman-teman, bisa mulai mendalami database. Nah, untuk database, aku rekomendasiin buat belajar database relasional, teman-teman. Jadi database itu yang sering dipakai ada dua, yaitu relational database, terus ada yang satunya no relational database. Nah, no relational database itu kayak MongoDB gitu. Nah, kenapa aku rekomendasiin relational database? Karena menurutku ini lebih mudah, teman-teman, dan masih banyak dipakai juga, apalagi untuk startup yang baru berdiri gitu. Teman-teman bisa pilih SQL atau PostgreSQL. Terus nanti di database itu ada yang namanya query database, teman-teman. Jadi kita sebagai backend developer bekerja di bagian backend, itu nanti kita ada sintaks kayak sintaks pemrograman juga, itu namanya query. Jadi query ini kayak nanti ada select bintang from, tabelnya apa, kemudian ada order by, kemudian ada sort by, ISC, descending, ascending, dan sebagainya. Terus nanti ada juga yang namanya relasi tabel. Nah, relasi tabel ini ada 3. Yang pertama itu ada one-to-one, kemudian ada one-to-many, sama ada many-to-many. Nah, untuk one-to-one itu jadi ibaratnya satu database ini cuma bisa punya satu database gitu untuk relasinya. Terus kalau untuk one-to-many itu jadi satu database bisa punya banyak database. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang itu kalau kita pengen bikin toko online, teman-teman. Nah, kan di toko online itu ada tabel kategori, terus di sini ada tabel produk ya. Nah, si kategori ini bisa punya banyak produk, sedangkan si produk ini hanya bisa punya satu tabel dari kategorinya. Itu contoh dari konsep relasi one to many. Nah, selanjutnya teman-teman nanti bisa belajar juga mendalami tentang perencanaan database. Nah, jadi nanti sampai sini
kita nggak bisa tuh kalau mau bikin aplikasi itu langsung ngoding. Itu nggak bisa. Jadi kita nanti ada yang namanya perancangan user flow, flowchart. Nah, nanti ada perancangan database. Nanti mungkin ada database apa, database-nya contoh database produk dan sebagainya. Lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa mulai bikin project nyata, teman-teman. Nah, di sini bikin project nyata kayak sistem perpustakaan, ada sistem penjualan, kemudian ada toko online. Nah, kalau aku dulu itu aku masih ingat banget waktu awal-awal belajar itu aku bikinnya toko online, teman-teman. Kalau nggak salah toko online buat kamera. Nah, nanti di project ini itu teman-teman udah nerapin interaksi website, kemudian udah nerapin relasi database, autentikasi, kemudian tentang keamanannya juga. Oke, di sini aku nyaranin teman-teman untuk belajarnya itu dari natif, teman-teman, atau murni. Makanya tadi aku nggak ada framework ya. Jadi langsung ke CSS, JavaScript, kemudian langsung ke PHP. Karena kalau kita udah ngerti dasarnya, itu nanti ke framework-nya jadi mudah, teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman tuh bikin project-project ya diantaranya ini itu dengan bahasa murni gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung nih belajar tentang library dan framework. Jadi kalau masih ada yang bingung ya, jadi library dan framework itu untuk mempermudah kita dalam pengerjaan aplikasi web gitu. Contoh di sini ada CSS ya. Jadi di CSS ini aku merekomendasikan Bootstrap dan Sass. Jadi kalau misal kita pengen bikin button tuh, kan kalau bikin button itu kan ribet ya. Nah, nanti di framework itu dipermudah, teman-teman. Cukup pakai kelasnya. Selanjutnya ada JavaScript. Nah, untuk JavaScript itu rekomendasi frameworknya dari aku itu ada jQuery, Vue.js, sama React.js. Cuman untuk yang recommended buat pemula itu emang jQuery sama Vue.js. Itu menurutku ya. Jadi kalau teman-teman pengen ke React pun nggak masalah. Oh iya teman-teman, di Vue.js atau React.js itu nanti aplikasi kita dipisah antara front-end dan back-end-nya. Jadi kalau kita bikin website, tadi kan kita bikin, misal tadi bikin toko online tuh, sama bikin perpustakaan itu kan digabung. Nah, website itu bisa kita pisah juga antara front-end dan back-end-nya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu pakai yang namanya, dan ini kita bikin REST API, nanti di Vue atau React ini kita nge-fetch API-nya. Nah, kalau di framework JavaScript itu ada yang namanya Axios. Itu konsepnya sama JavaScript native. Gitu. Oke, ini nanti aku bahas lebih lanjutnya nanti ya. Oke, kita balik lagi. Nah, untuk PHP-nya itu ada Laravel sama CodeIgniter, teman-teman. Nah, ini untuk PHP ya, karena emang dari aku sih lebih prefernya ke PHP. Nah, untuk Laravel itu lumayan juga. Jadi CodeIgniter sama Laravel ini sama-sama ya untuk apa namanya yang makainya itu sama-sama banyak, apalagi di Indonesia. Kalau sepengalamanku sih beberapa ada apa ketika aku ngambil project pun ada yang CodeIgniter, tapi untuk yang sekarang ini aku pakainya Laravel. Oke, kita bakal lanjutin yang apa REST API-nya, teman-teman. Jadi untuk REST API itu ada metodenya, teman-teman. Kan kalau kita tadi di native itu kita ada get sama post aja gitu ya. Jadi kayak post untuk nge-post data, kemudian get untuk menampilkan data dan sebagainya. Nah, di REST API itu ada metodenya, metode request dari HTTP-nya. Jadi itu nanti ada get, ada post, put, fetch, dan delete. Nah, put ini biasa dipakai untuk mengedit ya, mengupdate gitu. Kemudian ada delete itu dipakai untuk menghapus data. Jadi kenapa sih harus pakai itu? Sebenarnya kita pakai get post pun bisa, tapi disarankan sih tetap menggunakan put, fetch, dan delete.
Nah, untuk teman-teman yang masih bingung tentang konsepnya, teman-teman bisa melihat gambar yang ada cabang-cabangnya yang di bagian sini. Nah, di situ ada ilustrasinya, teman-teman. Jadi di sini ada database. Kemudian sini kita buat REST API pakai bahasa PHP. Nah, selanjutnya di sini ada aplikasi kita, ada web, Android, dan desktop. Jadi memang manfaat dari REST API ini itu bisa untuk mengkoneksikan antar platform. Jadi nggak bisa tuh waktu kita bikin aplikasi website dan mobile itu langsung masuk ke database. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Dan haram juga sih menurutku kayak gitu ya. Jadi contoh ketika kita mau bikin toko online, kan mungkin untuk pertama kita bikinnya website gitu kan. Tapi kan untuk kedepannya kita pasti juga mau bikin aplikasi mobilnya. Nah, solusinya ini pakai REST API. Jadi kita bikin REST API, nanti kita koneksiin di mobile, di Android atau iOS. Jadi nanti data-data yang di aplikasi kita itu nggak langsung diubah di database. Jadi nanti sinkron antara data transaksi kita di HP sama data transaksi kita di website. Nah, untuk konsep dari REST API itu banyak, teman-teman. Ada JSON, ada format teks, sama ada XML. Cuman untuk yang sering dipakai, dan aku pun juga sering pakai, itu JSON. Atau kepanjangannya itu JavaScript Object Notation. Jadi nanti data-datanya itu berupa JSON, teman-teman. Nah, itu contoh data-datanya bisa dilihat di gambar bagian sini. Itu ada first name, last name. Nah, itu nanti yang kita get, yang akan kita tampilin di aplikasi front end kita atau mobil kita. Nah, kapan sih kita harus memisah aplikasi kita dan menggabungkan menggabungkan website kita atau memisah antara front end dan back end-nya ini. Nah, itu kalau proyek kita emang cuman kecil dan emang itu bisa dikerjain tanpa REST API, itu boleh-boleh aja digabung. Itu untuk websitenya, teman-teman. Tapi untuk mobile, itu kalau nggak pakai REST API pun bisa. Itu pakai database real-time kayak Firebase dan sebagainya. Jadi REST API ini dibuat emang untuk mempermudah kita dalam mengkoneksikan aplikasinya. Nah, ada juga tuh REST API, contoh kalau kita bikin aplikasi toko online yang udah advance ya, teman-teman, yang udah besar, itu ada payment gateway. Jadi payment gateway itu konsepnya juga pakai API ini, teman-teman. Jadi REST API ini penting banget. Jadi nanti kita meminta request data nih dari payment gateway-nya. Nah, nanti kita tampilin di website kita, kemudian kita mengirim lagi datanya ke payment gateway-nya. Nah, contoh payment gateway yang sering dipakai itu Mitras, kalau nggak salah ya, itu Mitras, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa belajar tentang version control, teman-teman. Jadi version control ini yang aku rekomendasiin ada GitHub. Sebenarnya ada GitLab, teman-teman. Cuman aku lebih rekomendasiin GitHub. Nah, contohnya itu seperti yang digambar, teman-teman. Jadi kalau kita misal bikin aplikasi website tuh, nah terus kan kita kayak apa ya? Kan kalau filenya udah selesai kita simpan kan. Nah, nanti kalau misal kita bikin project lagi, itu kan kita harus merename kan. Merename misal project 1, terus kita bikin lagi, rename lagi project 2 atau project 3 menambahkan apa gitu. Nah, tapi kalau pakai GitHub ini itu kita jadi simple, teman-teman. Kita cukup membuat commit, membuat komentar gitu, apa yang mau kita ubah. Nah, itu nanti langsung dibaca sama si GitHub-nya. Contohnya di sini aku menambahkan link root yang di gambarnya itu. Nah, di situ yang tertulis di situ menambahkan link root-nya itu ya yang dikasih tulisan itu yang apa yang aku ubah waktu itu juga. Jadi aku nanti tahu tuh perubahan apa yang aku lakuin waktu itu.
Jadi nanti ketika ada yang salah, itu kita bisa ubah lagi. Jadi enaknya GitHub seperti itu, teman-teman. Terus juga pakai GitHub ini sangat penting untuk kita sebagai developer. Kenapa? Karena kita sebagai developer itu nggak kerja sendiri, itu pasti, teman-teman. Kecuali freelancer ya, itu kerja sendiri. Tapi kalau teman-teman ngantor, itu pasti teman-teman nggak kerja sendiri, atau alias kerja sama tim. Nah, kalau kita kerja sama tim kan nanti repot juga tuh kalau share-share di WA. Jadi kita bisa pakai si GitHub ini gitu. Nah, di sini teman-teman kebetulan tadi kan di slide berapa ya? Tadi kan ada algoritma pemrograman dengan JavaScript ya. Nah, teman-teman yang mau belajar itu di dunia coding itu ada program pertamanya yaitu mini kelas pemrograman dasar pakai JavaScript. Itu pendaftarannya sampai 18 November. Nah, nanti di mini kelas ini teman-teman ada sesi mentoring, teman-teman. Ada mentornya, kemudian ada modul-modul videonya. Kemudian nanti untuk rekaman dari mini kelasnya nanti bisa teman-teman lihat selamanya. Terus nanti ada sesi apa namanya? Grup buat diskusi, ada Telegram kalau nggak salah, nanti ada Discord juga. Nah, ini bisa teman-teman ikuti. Untuk pematerinya kebetulan dari Shopee itu ada Mas Aaron Abiyuga, Software Engineer Front End di Shopee. Untuk link pendaftarannya teman-teman bisa klik aja atau cari aja duniacoding.site gitu, teman-teman. Nah, mungkin untuk materi pada kali ini mungkin baru sampai situ aja, teman-teman. Jadi mungkin saya cukupi, mungkin ada pertanyaan. Tanya boleh banget nih. Bisa ditulis di kolom atau langsung raise hand. Oke. Mungkin mengenai jQuery, Kak. Tadi kan sempat mention kalau misal jQuery itu lebih direkomendasikan. Nah, itu kenapa ya? Oke, karena ini sih kalau di website apa namanya website yang pertama kali dibuat itu biasanya masih pakai jQuery gitu. Atau kalau misal kita mau ngembangin website yang udah ada itu biasanya kode base lamanya masih pakai jQuery. Jadi wajib banget buat belajar jQuery. Oh, gitu. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang mau nanya boleh banget nih. Mumpung lagi ada Kak Ferry. Tadi juga sempat mention tentang Laravel ya, Kak? Iya. Apa sih itu? Mungkin ada teman-teman yang kurang paham, bisa ditanyain dong. Wih, kayaknya udah pada paham nih. Apa aku aja yang nanya? Boleh, Pak, silakan. Gitu ya. Tadi kan Kak Ferry sempat mention tentang konsep dasar PHP ya, Kak. Mungkin itu bisa dijelasin lagi, Kak, tentang konsep dasar PHP. Apa sih itu PHP? Buat apa? Gitu. Oke. Jadi PHP itu bahasa pemrograman server side. Jadi PHP itu apa ya? Ya bahasa buat kita memanipulasi database. Jadi nanti di server side-nya itu kita bisa kayak membuat logic nih, gimana usernya, gimana dia registernya, gimana hak aksesnya, itu bisa pakai PHP. Sebenarnya nggak cuma PHP, sebenarnya karena kan aku merekomendasikan PHP itu kan sebenarnya karena masih banyak aja dipakai di Indonesia gitu. Sebenarnya ada Node.js atau Python, Golang, dan masih banyak lagi sebenarnya untuk teknologi di website ini. Cuman dari sepengalamanku dari awal belajar sampai sekarang
Itu masih banyak permintaan PHP ini. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Evril. Izin bertanya. Apa mana nih tadi? Perbedaan GitLab sama GitHub apa ya Kak? Oke, untuk perbedaannya itu karena aku belum pernah pakai GitLab ya. Kayaknya kalau kata temanku ya, GitLab lebih apa ya, lebih enak katanya. Cuman aku belum pernah pakai sih untuk GitLab sendiri. Jadi lebih sering pakainya GitHub sih. Masih GitHub. Oke Kak Evril, mungkin Kak Evril lagi bingung nih pakai GitLab apa GitHub. Bisa dicoba GitHub dulu nih. Terus ini ada Kak Habibi. Pascal nggak dipakai ya Kak? Pascal nggak dipakai ya Kak? Pascal, bahasa pemrograman Pascal ya. Oke, itu sebenarnya bahasa-bahasa kayak bahasa Pascal, kemudian C++, C, kemudian ada C#, bahasa-bahasa yang tingkat bawah ya. Itu sebenarnya dipakai, tapi mungkin beberapa masih ada yang pakai dan itu memang bisa dipakai. Cuman untuk sekarang itu kebanyakan sih bahasa yang tingkat atas yang memang bahasanya lebih bisa dipahami. Gitu. Tapi bahasa Pascal itu bagus sih buat Pascal, C++ itu bagus banget buat belajar algoritma sama dasar programan. Cuman kalau untuk bikin produksi untuk sekarang ya, aku saranin bisa ke C# aja. C# lebih bagus. Nanti bisa pakai framework buat websitenya itu apa ya? ASP kalau nggak salah ya. Itu. Oke Kak, ini aku mau tanya nih Kak, apa sih bedanya Laravel sama Vue.js? Untuk dari segi fungsinya gimana Kak? Oke. Untuk Vue.js dan Laravel. Oke, untuk Vue.js itu dia framework JavaScript. Jadi Vue.js itu ditugasin buat nge-handle bagian depan. Kalau Laravel itu dia full stack framework. Jadi di mana Laravel itu kan kalau dulu itu bikin website nggak perlu dipisahkan. Jadi kalau dulu itu bikin website ya HTML, CSS, dan PHP. Nah, di Laravel sendiri itu bisa buat bikin website full stack, tapi front end back-end-nya digabung. Tapi di Laravel juga itu bisa untuk bikin REST API. Tapi Laravel itu fokusnya dia di back-end. Sedangkan Vue.js itu framework yang memang khusus front end dan nggak bisa full stack. Jadi dikhususkan untuk mengecreate API atau mengkonsumsi API yang dibuat oleh backend developer. Gitu. Jadi untuk fungsinya itu Vue.js lebih ke front end, tapi kalau Laravel itu lebih ke full stack atau lebih ke backend gitu. Gitu Kak. Oke, tadi Kak Ferry sempat mention bahwa pertama kali itu coba buat toko online di bidang untuk kamera ya Kak? Ya. Nah, itu tuh meliputi apa aja ya Kak? Mungkin kayak webnya harus responsif, kalau di mobile gimana gitu. Itu juga termasuk, cuman yang paling penting itu ini, kalau kita bikin toko online itu gimana cara kita menyimpan data transaksinya. Karena kan data transaksi kan hal yang sangat penting di toko online. Terus nanti juga ada autentikasi. Nah, autentikasinya itu nanti juga perlu ada role-nya gitu. Jadi role ini simple sebenarnya. Nanti kalau misal admin dia nggak bisa ngapa-ngapain atau dia bisa ke admin gitu, itu nanti bisa pakai si PHP-nya. Untuk role itu simple sebenarnya untuk yang dasarnya. Dan nanti di toko online itu penting juga. Terus kalau untuk responsif itu juga penting, tapi ada satu lagi yang penting itu tentang card-nya. Jadi konsep dari toko online kita itu gimana? Kalau toko online kita cuma bisa beli satu produk, berarti nggak perlu pakai card atau keranjang. Tapi kalau toko online kita butuh bisa beli banyak, itu bisa pakai si keranjangnya. Nah, di keranjang itu nanti kalau di PHP itu ada namanya cookie atau session. Jadi
di keranjang itu kita nggak langsung nyimpen di database, tapi kita simpen di array yang namanya si session itu tadi gitu. Next question ada dari Kak Alvin. Izin bertanya Kak, mudahan mana? Laravel apa kode igniter Kak untuk pemula? Oke, untuk pemula, kalau teman-teman belum pernah belajar MVC, aku saranin belajar CI memang. Tapi kalau teman-teman udah pernah udah paham tentang konsep MVC secara mendalam, pakai PHP atau pakai bahasa lain, itu nanti teman-teman bisa langsung ke Laravel pun aku rasa nggak masalah, karena di Laravel itu udah ada ininya, udah ada dokumentasinya juga. Jadi kalau untuk pemula, rekomendasiin Codeignator. Kak Alvin semoga menjawab ya, apa kurang jelas bisa direspon Kak. Aku hitung sampai cukup, siap. Lanjut pertanyaan dari Kak Andrean. Izin tanya Kak, untuk jadi web developer expert, apa perlu jago matematika? Oke, ini yang sering ditanyain sih dari aku dari dulu sampai sekarang. Nah, sebenarnya untuk jadi web developer, aku rasa kalau untuk matematika ya matematika dasar gitu ya. Kan kalau kita mau bikin toko online kan ya kita harus tambah kurang harus paham gitu kan. Tapi kalau untuk yang expert kayak aljabar, terus di atasnya aljabar itu ada apa lagi? Ya pokoknya aljabar dan atasannya lagi itu aku rasa nggak perlu sih. Kalau aplikasi kita emang nggak perlu itu. Cuman emang kebanyakan sih belum perlu. Kalau matematika expert atau matematika yang lebih advance itu, setauku lebih ke data science atau ke machine learning itu butuh banget matematika. Cuman kalau untuk web developer, yang penting sih pemikiran yang runtut dan algoritma itu tadi sih. Karena kan kalau di website ya cuma gitu-gitu aja kan. Yang dibutuhin itu kan yang customisasinya. Nah itu tugas kita di situ. Oke Kak Andrean, semoga menjawab ya, apa kurang jelas bisa direspon Kak. Kak Andrean, kayaknya udah cukup paham. Baik Kak, sudah jelas. Lanjut ada question dari siapa nih? Kak Nazril. Maaf Kak, kalau buat web tapi hanya pakai HTML, CSS dan JavaScript, apa itu udah cukup? Oke, kalau untuk website yang statis itu cukup banget ya. Jadi website itu, istilah dari website itu ada dua. Ada statis, ada dinamis. Jadi kalau statis itu website kita ya cuman kayak website, terus ada kontennya, tapi kita nggak bisa tuh kayak merubah-merubah kontennya. Kita merubah kontennya ya langsung dari HTML-nya gitu kan. Jadi kayak contohnya untuk website portofolio gitu, kan nggak perlu dinamis kan. Paling cuma nampilin data diri kita, terus portofolio kita. Nah itu untuk HTML, CSS, dan JavaScript itu cukup banget. Apalagi buat teman-teman yang di front end. Jadi di website developer itu ada front end, ada back end. Nah kalau aku sendiri itu lebih prefer ke full stack teman-teman. Dari dulu emang lebih prefernya ke full stack gitu. Jadi kalau teman-teman mendalami front end itu HTML, CSS, JavaScript. Tapi kalau teman-teman ke back end itu nanti HTML dasar langsung ke PHP aja. Gitu. Gimana Kak Nazril? Cukup menjawab tidak? Kak Nazril, terima kasih penjelasannya Kak. Siap. Sama-sama. Ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Karistan Rusaera. Tips and trick belajar apa tadi Kak? REST API ya? Ya, REST API. Sorry. Apa ya Kak? Gimana nih Kak? Oke, tips and trick-nya itu untuk pertama sih coba aja pakai public API tadi, Readermap. Itu yang sering aku pakai dan dulu aku jadiin
jadiin final projectku waktu di kuliah itu pakai itu Withermode karena open source, bukan open source sih, gratis gitu. Cuman kalau berbayar itu nanti ada fitur-fitur yang lebih sih memang. Jadi karena gratis itu cocok banget buat kita. Jadi paling nggak kita tahu lah konsep API dari sisi front end itu gimana. Nah kalau untuk belajar ke backend untuk bikin REST API-nya itu nanti teman-teman bisa bikin yang sederhana aja. Jadi jangan langsung bikin REST API buat toko online ya, gitu jangan. Jadi teman-teman bisa bikin REST API yang lebih simpel. Contohnya REST API untuk website berita. Itu kan simpel kan ya. Jadi dari yang simpel lama-lama jadi bukit gitu. Benar apa salah? Ya, intinya gitulah. Gimana Kak Karisa? Udah cukup jelas atau belum? Bisa dijelaskan ya? Ya, cukup Mbak. Oke. Ayo teman-teman, ada yang perlu ditanyain lagi nggak nih? Masih ada waktu. Kayaknya udah pada paham nih. Gimana nih? Ada yang tanya lagi nggak? Oke, kalau udah nggak ada, aku tutup nih. Buat Kak Ferry, terima kasih ya Kak udah jadi narasumber pada. Oh, ada yang tanya lagi Kak. Barusan masuk lagi. Ini last question ya teman-teman. Last question dari Kak Ferdiansyah Putra Fadila. Kelas JavaScript-nya terbuka untuk umum kah Kak? Yang tadi Kak mungkin bisa di follow up lagi. Oh, yang tadi ya. Itu terbuka banget untuk umum. Jadi emang itu didesain kelasnya untuk orang-orang tanpa latar belakang IT, belajar coding dari nol. Jadi benar-benar dasar banget. Dan teman-teman yang pengen belajar dari dasar banget itu bisa langsung join aja. Buat yang SMP, SMA itu silahkan aja join. Yang penting itu niat dan tujuan tadi. Gitu. Jadi terbuka banget untuk umum. Gimana Kak Ferdiansyah? Sudah cukup menjawab belum? Udah nih kayaknya. Kak, Oke, sama-sama. Oke, untuk Kak Ferry dipersilakan untuk mungkin salam-salam Kak untuk penutupan nih. Mungkin ada apa info-info. Oke, dari aku sih saya udah cukup, cuman aku ada kata-kata, sedikit kata-kata. Oke, silakan nih Kak. Jadi sebisa mungkin kita ketika ingin melakukan sesuatu, milikilah tujuan. Nah, karena dulu pernah banget awal-awal aku itu nggak punya tujuan, ya hidup yang ngalir aja gitu kan, cuman ngalir gitu. Tapi kalau kita punya tujuan, kita mau rebahan, nggak jadi karena kita ingat tujuan kita gitu. Jadi sebenarnya hal yang memotivasi diri kita bukan orang lain, tapi ya diri kita sendiri gitu. Itu sih dari aku. Mungkin terima kasih buat semuanya yang udah datang di saat ini. Kalau aku tadi ada yang kurang nanti bisa tanya-tanya aja di akun khusus sharing ya teman-teman, yang Vericoder tadi. Itu emang khusus buat sharing, akun yang khusus buat sharing gitu. Itu mungkin dari aku. Oke, Kak. Kita ada sesi dokumentasi teman-teman, jadi